Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat. Amin. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-11, yaitu menginsyafkan. Sama-sama bilang sama saya, insaf. Jadi dalam hidup ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkat sekedar tahu. Orang kalau tahu belum tentu berubah. Orang Kristen gak boleh lo jadi bini piaraan. Ya gue juga tahu. Orang Kristen gak boleh cerai lo. Ya gue juga udah tahu. Orang Kristen gak boleh lo merokok, minum, mabuk, judi, pornografi. Gua juga udah tahu. Orang tahu pasti berubah gak? Halo? Orang tahu pasti berubah gak? Halo? Orang tahu pasti berubah gak? Bilang sama sebelah saudara, ya kayak lu gitu. Banyak orang tahu belum tentu berubah. Setelah tahu, ada lagi tingkatan yang bernama nyesel. Orang nyesel pasti berubah enggak? Cuman mikir. Saya nyesel nih, jadi bini piaraan. Ya tapi mau diapain lagi? Saya nyesel pendeta lakukan hubungan seks sebelum nikah. Tapi gimana dong, semua juga lakukan hal yang sama. Ya, orang nyesel kadangkala mencari pembenaran. Saya nyesel sih minum mabuk. Tapi nggak apa-apa pendeta. Memang saya nggak benar. Tapi juga ada banyak pendeta nggak benar hidupnya. Ih, darah Yesus. Orang kalau cuma nyesel biasanya cari temen. Untuk membenarkan segala perbuatan-perbuatan yang dia sadar bahwa dia salah. Karena cuman batasnya nyesel. Saya sebetulnya nyesel loh pendeta. Kenapa jadi suami yang kasar? Tapi ya memang istri saya juga kadang-kala cari gara-gara sih. Orang nyesel biasanya cari pembenaran. Yang pertama apa tadi saya bilang? Tahu. Yang kedua apa? Nyesel. Yang ketiga sadar. Orang sadar biasanya lebih baik. Tapi orang sadar kadangkala masih bisa kembali. Pernah gak saudara ketemu orang berhenti ngerokok 2 tahun, kembali ke selera asal? Pernah gak saudara ketemu orang yang tadinya minum mabuk judi, berhenti 3 tahun? Waktu dia ada masalah, kembali ke selera asal. Saya kenal sama seorang yang terlibat LGBT. Bertobat. Sadar dia ceritanya. Mulai bersaksi. Setelah 5-6 tahun, kembali ke selera asal. Jadi dari begini, begini lagi. Alkitab berkata, meskipun rumah itu udah rapi tersusun, tapi kalau masih kosong, bahkan 7 roh jahat akan masuk. Saya kenal orang, tadinya pakai narkoba, puji Tuhan berhenti narkoba 5 tahun, tahun ke-6 mulai gila lagi, tahun ke-8 jadi pengedar. 7 roh jahat yang lebih jahat lagi masuk dalam hidupnya. Jadi ada tingkatan pertama bernama apa? Tahu. Yang kedua apa? Nyesel. Yang ketiga namanya apa? Mulai lebih baik sadar. Tapi orang sadar bisa kembali.
Tapi tingkatan yang tertinggi kata Alkitab adalah insaf. Orang kalau insaf, dia pasti berubah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini akan kita pelajari. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat Alkitab bilang begini. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Orang yang gak ngerti akan bertanya, sebetulnya Allahnya orang Kristen berapa sih? Ada Bapa, ada Yesus, sekarang Gilbert ngomong lagi Roh Kudus, banyak banget. Kita percaya pada Allah yang Esa. Lumayan ada satu orang bilang amin, yang lain gak tahu dia percaya berapa Allahnya. Kita percaya pada Allah yang Esa. Sama-sama bilang saya percaya pada Allah yang Esa. Kalau saudara nggak percaya pada satu Allah, saudara harus keluar dari Indonesia. Karena Indonesia percaya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu tentang Tuhan, saya udah bilang, bahasanya harus personifikasi. Contoh, Alkitab bilang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Pertanyaan saya, di sorga ada berapa kursi? 3. Bapa di tengah, Yesus di sebelah kanan, Roh Kudus di sebelah kiri. Enggak pendeta, Roh Kudus terbang-terbang. Jadi kursinya kosong. Selama kita pelajari Alkitab, tidak pernah kita jumpai ada 2 kursi di sorga. Di sorga hanya ada 1 takhta putih yang besar kata Alkitab. Jadi di sorga ada berapa takhta? Ada berapa kursi? 1. Tapi kenapa dibilang ada Allah Bapa? Maksud saya Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itu gaya bahasa personifikasi. Jelas sampai di sini? Amin. Karena pada dasarnya dia Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau Allah firman jadi manusia sangat normal. Amin. Tapi kemudian kenapa Allah harus jadi manusia? Karena Allah terikat hukumnya sendiri, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena itu dia harus jadi manusia, supaya dapat mengampuni dosa manusia. Tapi selesai tugasnya, Kristus menyadari bahwa manusia lemah, pasti bisa jatuh lagi. Dia berikan Roh Kudusnya. Ketika Roh Allah ada di dalam kita, dia tetap Allah yang kemuliaannya sempurna dan luar biasa. Amin. Sehingga sangat mudah untuk kita pahami. Ini bukan sesuatu teori yang membingungkan. Mungkin buat orang-orang somplak membingungkan. Karena dia sedang berpikir Allah seperti manusia. Firmannya jadi manusia, mana mungkin. Tapi kalau dia Allah, firmannya menjadi manusia, sesuatu yang normal. Dan rohnya di dalam kita. Sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang Allah saya Esa. Jadi juru selamat saya adalah Yesus. Allah yang mengosongkan diri. Dan Allah mengosongkan bukan Allah kekurangan, kehilangan sesuatu. Allah mengosongkan karena ditambahkan sesuatu. Karena dia maha segala-galanya, ketika digabung sama yang fana, yang terbatas, Allah yang maha segala-galanya menjadi terbatas. Karena dia mengenakan tubuh manusia yang terbatas. Karena itu saya terlalu yakin,
Dan semua orang yang menyebut dirinya Kristen pasti yakin dia 100% Allah, 100% manusia. Dia bukan hanya nabi, dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja, memberikan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu datang, hal terdahsyat dalam hidup ini, dia akan menginsafkan dunia akan 3 hal dahsyat: dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa dia harus menginsafkan dunia akan dosa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kalau nggak insaf, mereka tetap jatuh bangun. Karena tidak percaya kekuatan kita bukan perjuangan, tapi kekuatan kita adalah kuasa Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, orang nggak bisa memahaminya kecuali diinsafkan oleh Roh Kudus. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum, atau terjemahan aslinya bilang telah berada di bawah penghukuman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Sama-sama bilang sama saya, neraka tidak diciptakan untuk manusia. Dalam Injil Matius pasal 25 jelas dikatakan Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ada banyak orang mempersoalkan dan berkata, if God is a good God, why He create hell? Karena Tuhan tidak pernah ciptakan neraka buat manusia. Tuhan menciptakan neraka buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Atau kalau saya boleh sederhanakan, maka Tuhan menciptakan neraka buat setan dan pengikut-pengikutnya. Setan tidak mau kesepian di neraka. Bilang sama sebelah saudara, karena itu dia mau ajak elu. Setan tidak mau apa? Kesepian di neraka. Karena itu dia mau cari pengikut. Supaya dapat menemani dia. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa yang bertobat, percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iblis sudah berada di bawah penghukuman. Dia sudah diciptakan tempatnya. Tetapi hari-hari ini apa yang iblis buat? Sedang mencari pengikut. Sama-sama bilang saya tetap ikut Yesus. Sama-sama bilang saya tetap ikut Yesus. Makanya Alkitab berkata, di luar Kristus kita binasa, tetapi dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Selanjutnya, Ulangan 8 ayat 5 bilang, maka haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allah mau mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi kalau kita insaf tentang kebaikan Tuhan, karena orang yang mengajar adalah seorang yang punya target. Setuju? Kenapa orang sekolah kedokteran? Karena punya target mau jadi dokter. Meleset-melesetnya, kalaupun tidak jadi dokter, minimal punya suami seorang dokter. Orang kan sekolah kedokteran kan begitu. Kalaupun gak jadi dokter, lumayan minimal punya suami seorang dokter. Kenapa orang sekolah penerbangan? Sekolah penerbang. Karena mau piara koi. Bego itu namanya. Kenapa dia sekolah penerbang? Karena dia mau jadi pilot. As simple as that. Jadi orang yang mengajar punya kasih, punya kepedulian, punya target. Kita harus insaf bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan yang mau mengajar kita. Ketika saya disakiti itu bagian dari pelajaran. Ketika saya dikhianati itu bagian dari mata pelajarannya. Ketika saya menghadapi masa-masa yang sukar itu bagian dari mata pelajarannya. Tapi satu yang Tuhan janji, Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang,
saya sedang diajar Tuhan. Makanya kita harus rajin belajar supaya jangan apa? Kurang ajar. Itu yang minggu lalu kita sudah belajar. Klik. Yesaya 18 ayat 28. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Kalaupun jalan kita sudah salah, lalu kita rela diajar Tuhan. Sampai kita insaf, jalan durhaka sekalipun, kata Alkitab. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Haleluya. Klik. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Yesus bilang begini. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Mau ada tantangan apapun, iman kita tidak boleh gugur. Sama-sama bilang, iman saya tidak boleh gugur. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, iman saya tidak boleh gugur. Mau ada tantangan apapun, mau dikhianati, mau difitnah, mau disakiti, mau dilukai, itu harus menjadikan iman kita makin tangguh. Lalu Yesus bilang apa? Dikatakan, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau Simon, jikalau engkau sudah insaf. Tadi saya bilang, ada tahu, ada nyesel, ada sadar. Tingkatan yang tertinggi adalah insaf. Kalau engkau sudah insaf, engkau sudah alami kedahsyatan Tuhan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi orang yang insaf dalam hidupnya, dia gak akan nyusahin orang. Dia gak akan merugikan orang. Dia gak akan jadi batu sandungan. Dia gak akan memanfaatkan orang mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Tapi orang yang sudah insaf, betapa besar kasih Tuhan dalam hidupnya, betapa dahsyat rahmat Tuhan, dia akan selalu menguatkan orang lain. Sama-sama bilang, hidup saya harus jadi berkat. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, kita coba belajar. Menginsafkan dalam bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, bunyinya adalah elencho. Elencho ini sebetulnya terjemahan bebasnya, dia bisa menegur, dia bisa mengkoreksi, tapi juga dia menyingkapkan, dia membuktikan. Sehingga insaf ini bukan sekadar tahu, tapi betul-betul mengalami. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Itu adalah orang yang insaf. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah orang insaf. Yusuf bilang, manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu orang yang insaf. Daud bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang diurapinya. Itu orang yang insaf. Karena insaf di dalamnya ada unsur pengalaman, pelajaran, dan pemahaman. Sama-sama bilang sama saya pengalaman. Sama-sama bilang sama saya pelajaran. Sama-sama bilang sama saya pemahaman. Klik. Sehingga lebih jelasnya, kalau saya boleh menerjemahkan dengan bebas, menginsafkan artinya mengusahakan dengan memberi nasihat, teguran, koreksi, sampai kalau perlu memberi hukuman sekalipun, supaya insaf dan memiliki keyakinan. Insaf dan keyakinan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang sadar belum tentu yakin. Orang yang tahu belum tentu yakin. Sehingga orang kalau hanya batas tahu dan sadar, kadang-kala masih punya banyak alasan. Saya sih tahu pendeta orang Kristen gak boleh cerai. Tapi kalau suami saya udah kayak gitu, saya udah gak bisa tahan.
Saya sih tahu pendeta, orang Kristen harus mengembalikan perpuluhan milik Allah. Tapi ya saya kan juga ada dalam kesusahan. Saya sih tahu pendeta, anak Tuhan harus melayani. Tapi saya kan sibuk. Saya sih tahu orang Kristen harus ke gereja, harus beriman pada Tuhan, harus baca Alkitab. Tapi saya kadang-kala kalau ibadah ngantuk. Jadi orang yang tahu dan orang yang sadar seringkali masih punya apa? Apa? Alasan. Teori-teori pembenaran. Tapi orang yang insaf adalah orang yang yakin. Saya sih tahu pendeta, mengampuni itu berat. Tapi saya yakin ini kehendak Tuhan buat saya. Amin. Makanya waktu Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang, guru, sepanjang malam aku tangkap ikan, but catch nothing. Tapi nggak mendapat apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya. Aku insaf. Aku yakin. Aku pasti akan melakukannya. Karena dia belajar. Dia mengalami, dia paham. Bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu lakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya simpulkan begini. Ada 3 hal penting yang dia insafkan. Yang pertama dia insafkan tentang dosa. Yang kedua dia insafkan tentang kebenaran. Yang ketiga dia insafkan tentang penghakiman. Sama-sama bilang sama saya dosa. Sama-sama bilang sama saya kebenaran. Sama-sama bilang sama saya penghakiman. Apa penjelasannya? Kenapa 3 hal ini penting untuk dia insafkan kita? Yang pertama dia perlu insafkan kita tentang dosa. Sehingga kita paham, sehingga kita sadar bahwa dosa awalnya memang manis. Tapi ujung-ujungnya adalah kehancuran. Ujung-ujungnya merugikan. Ujung-ujungnya membinasakan hidup kita. Tidak ada hal yang menguntungkan dari dosa. Sehingga kalau kita insaf, dosa ini hanya awalnya manis. Paulus sampai bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh melebihi segala-galanya. Kenapa banyak orang Kristen masih mau coba-coba dosa? Sambil berkata ya namanya kita masih hidup di dunia pendeta, jadi wajarlah sekali-sekali. Itu belum insaf. Dia baru sadar dan kemudian mencari apa pembenaran. Tapi orang yang insaf menyadari betul. Meskipun saya mau kehilangan apa saja, saya tetap berjalan menolak dosa. Karena dosa awalnya manis, tapi dia bisa menghancurkan. Yang kedua, dia insafkan kita tentang kebenaran. Sehingga kita mengerti nilai kebenaran. Bahwa kebenaran itu seringkali menyakitkan. Seringkali minoritas. Tapi kita harus ikhlas, tulus, konsisten, dan setia. Sama-sama bilang sama saya ikhlas. Hidup tenang itu mulainya dari apa? Ikhlas. Ketika kau diomongin orang, ikhlas saja. Daripada sakit hati. Ketika kau kehilangan sesuatu, ikhlas saja. Ketika kau menghadapi tantangan, ikhlas saja. Percaya bahwa ada Tuhan pembela kita. Orang ikhlas adalah orang yang menyadari bahwa jalan berat yang dihadapi adalah sesuatu yang berguna bagi dia. Sama-sama bilang sama saya, jalan berat saya berguna buat saya. Dan orang ikhlas otomatis menjadi tulus. Dunia ini ada banyak orang bulus. Tulus itu artinya apapun yang dia jalankan, dia jalankan dengan keyakinan bahwa Tuhan sumber kemampuannya. Dan selanjutnya setelah ikhlas dan tulus, kita diharapkan konsisten. Jangan pagi tempe, sore tahu. Bahasa Inggrisnya bilang wen-wenan. Angin-anginan.
Saya ngerti bahasa Inggris belum pernah dengar istilah itu pendeta. Oh ya berarti saudara kelasnya belum akhir. Belum advance. Win-winan. Angin. Bu. Suami ibu angin-anginan enggak? Pendeta tanya aja sendiri deh, pendeta saya nggak enak. Pak, istri bapak angin-anginan? Tahu pendeta 3 tahun terakhir ini gara-gara menopause kali dia angin-anginan pendeta. Kok lagi baik banget. Kok lagi nggak jelas, semua dimarahin sama dia. Burung perkutut saya 2 sampai mati gara-gara stroke. Stres sama kelakuan istri saya. Orang angin-anginan bukan karena menopause, bukan karena apa, bukan karena perasaan, bukan karena apa, tapi karena memang jiwanya sakit. Perasaan enak gak enak itu biasa. Tapi kita hidup bukan karena perasaan, kita hidup karena iman. Anak Tuhan konsisten. Anak Tuhan bukan tidak pernah menangis. Tapi anak Tuhan kalaupun dia menangis, dia yakin Tuhan adalah Allah yang merubah air mata menjadi mata air kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Adik-adik muda, saya mau kasih tahu. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja. Sebagai gembala saya mau ingatkan. Selama lu masih angin-anginan, jangan pacaran dulu. Bikin susah anak orang. Kalau kau masih angin-anginan, piara ikan koi. Karena ikan koi 1 bulan gak dikasih makan tetap hidup. Tapi kalau bini lu 1 bulan gak dikasih makan, mati dia. Cewek-cewek yang ada di sini jangan bego. Cowok-cowok juga jangan bego. Jangan cari pasangan teman hidup yang angin-anginan. Aduh. Stres. Kalau lagi anginnya bagus tiap hari telepon kita. Kalau lagi anginnya nggak bagus 3 hari nggak bisa ditelepon. Hilang seperti di bawah setan. Makanya selalu saya bilang anak muda kalau senang sama orang jangan langsung main rapat aja. Lihat dulu. Kalau ini orang angin-anginan, jangan coba-coba. Orang kayak begini paling ulang tahun pernikahannya cuma sampai 10. Tahun ke-11 mati dia. Stres, lakinya angin-anginan. Ada ibu-ibu yang manggut-manggut. Mungkin lakinya udah mati karena angin-anginan bininya itu. Daud seorang yang konsisten. Daud bilang melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Dosa. Kita harus insaf bahwa dosa itu awalnya manis. Tapi ujung-ujungnya menghancurkan. Membuat menderita. Dan menuju pada kebinasaan. Yang kedua kita harus insaf akan kebenaran. Bahwa kebenaran seringkali menyakitkan, kebenaran seringkali berat, seringkali minoritas. Tapi kita harus ikhlas, tulus, konsisten. Dan waktu kita tulus, waktu kita ikhlas, tulus, konsisten, ujung-ujungnya pasti setia. Saya percaya kesetiaan bukan hasil dari sebuah perjuangan. Tapi kesetiaan adalah buah dari keikhlasan, tulus, dan kesiapan untuk konsisten. Karena orang kalau ikhlas, tulus, dan konsisten, buahnya dia akan hidup dalam setia. Dan selalu saya bilang setia itu mahal. Setia itu apa? Mahal. Tidak bisa kita harapkan dari orang-orang murahan. Sama-sama bilang sama saya, setia itu mahal. Tidak bisa saya harapkan dari orang-orang murahan. Orang-orang yang tidak konsisten saya beri nama orang-orang murahan. Jangan kau berkata, kenapa dia tidak setia? Jawabannya karena dia orang murahan.
Orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan terlalu dahsyat dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dia akan tetap setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Kita harus insaf juga. Tentang penghakiman. Bahwa penghakiman Allah itu nyata, jelas dan final. Sama-sama bilang sama saya, penghakiman Allah itu nyata, jelas dan final. Sehingga barang siapa yang hidup dengan iman pada Yesus pasti diselamatkan. Amin. Sama-sama bilang ada penghakiman Tuhan. Kadang-kala kita suka pikir jadi Kristen berat, pendeta. Apa-apa mesti sabar, apa-apa mesti mengalah, apa-apa mesti berserah. Tapi kenapa kita tangguh? Jawabannya sederhana. Karena kita tahu penghakiman Allah itu adil. Jelas. Nyata. Dan final. Urusan kita bukan bagaimana berpikir tentang hal-hal yang menyakitkan buat saya. Tetapi urusan saya adalah bagaimana tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Karena Alkitab berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Sama-sama bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Kenapa pembalasan itu haknya Tuhan? Karena Tuhan tahu nyimpan dendam, nyimpan kepahitan itu berat dan merusak. Tapi menyimpan kehendak Tuhan, menyimpan jalan Tuhan, menyimpan rencana Tuhan dalam hati, itu menuntun kita pada kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, ada penghukuman Tuhan. Apa artinya ada penghakiman Tuhan? Berarti kalau jalan saya benar, ada saja cara Tuhan membela dan mengangkat kita. Tetapi kalau orang merancangkan yang jahat buat saya, ada juga penghakiman Tuhan yang jelas. Orang benar akan diangkatnya. Dan orang yang bersalah dihukumnya dengan cara yang ajaib. Bukan tugas kita menghukum siapapun. Bukan tugas kita kecewa terhadap siapapun. Tugas kita tetap bersuka cita. Karena penghakimannya nyata, jelas, adil, dan final. Oh haleluya. Selanjutnya saya simpulkan begini. Ada 5 ciri orang yang sudah insaf. Bagaimana saya tahu apakah saya sudah insaf atau belum? Apakah saya hanya baru tahu? Apakah saya hanya baru nyesel? Apakah saya sadar atau saya benar-benar sudah insaf? Yang pertama, orang yang sudah insaf akan menempatkan Kristus dan firman sebagai pegangan dan tuntunan terutama dalam keseharian. Sama-sama bilang sama saya, firman dan Kristus adalah pegangan. Omongan orang gak penting. Setuju? Keadaan tidak penting. Keadaan boleh kadang-kala menyakitkan, tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Omongan dokter kadang-kala bisa bikin stres. Dan kita hormat pada dokter karena dokter memang belajar untuk itu. Tapi kita tak percaya pada Tuhan karena Tuhan mampu lakukan apa saja. Setuju? Kalau kau berpegang pada kalimat manusia, engkau bisa stres. Tapi kalau kau pegang janji Tuhan, bayangkan kalau dokter sudah mulai bilang cancer stadium 4 menyebar ke seluruh tubuh. Langsung kita pikir 2 bulan lagi mati. Tapi kalau kita ingat janji Tuhan, kita tahu tumor hanya sebuah nama, cancer hanya sebuah nama. Tapi Yesus nama di atas segala nama yang mampu lakukan segala perkara. Yang setuju sama saya katakan, saya berpegang pada firman. Saya berpegang pada Kristus. Dan Kristus tidak pernah mengecewakan saya. Oh haleluya. Yang kedua, apa cirinya orang yang sudah insaf? Akan memiliki hati yang lurus, tulus, ikhlas dan tangguh. Makanya Alkitab bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Orang sekarang yang dia jaga muka,
Makanya bisnis yang paling hebat hari-hari ini skincare. Orang rela bayar 2 juta untuk skincare. Orang rela bayar 3 juta, 4 juta untuk skincare. Pada tahukah saudara, muka tidak akan pernah bisa menentukan sorga atau neraka. Tidak mungkin harusnya kau ke neraka, tiba-tiba Petrus bilang, ah lumayan mukanya, kamu ke sorga. Genit banget Petrus itu. Tapi hati bisa. Amin. Orang kalau hatinya bersih, rumah tangganya pasti bahagia. Orang kalau mukanya ganteng, mukanya cantik, belum tentu rumah tangganya bahagia. Buat apa mukanya ganteng, mukanya cantik kalau hatinya busuk? Tanya sama sebelah saudara, hati kamu busuk nggak? Oh dia nggak jawab. Bilang sama dia, sesama busuk jangan saling menyerang. Orang sekarang yang dia jaga penampilan. Tapi ini yang saya percaya. Kalau kita jaga hati kita. Jangan iri. Jangan serakah. Jangan kepahitan. Jangan penuh dengan kebencian, emosi, hal-hal yang pahit. Tapi kita jaga hati kita. Supaya tetap beriman kepada Tuhan. Supaya tetap bersuka cita. Supaya tetap membawa damai. Maka dimanapun kau pergi, berkat Tuhan akan luar biasa. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, ciri orang yang sudah insaf akan selalu berjalan dengan keyakinan dan semangat pantang menyerah. Hari-hari ini segala sesuatu makin gak jelas. Tapi anak Tuhan harus yakin dan bersemangat. Kita orang yang yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Apapun boleh terjadi, hidup saya berkemenangan. Sama-sama bilang apapun boleh terjadi, hidup saya berkemenangan. Sama-sama bilang apapun boleh terjadi, hidup saya berkemenangan. Berikan tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ciri orang yang sudah insaf. 1, akan menempatkan Kristus dan firman sebagai pegangan dan tuntunan, terutama dalam keseharian. 2, ciri orang yang sudah insaf akan memiliki hati yang lurus, tulus, ikhlas dan tangguh. Jaga terus hatinya. 3, ciri orang yang sudah insaf akan selalu berjalan ke keyakinan, semangat, pantang menyerah. 4, ciri orang yang sudah insaf akan memiliki semangat melayani serta perjuangan ke arah yang lebih baik. Kenapa kita gampang tersinggung? Kenapa kita gampang emosi? Kenapa kita gampang kecewa? Karena semangat kita semangat bos. Hati kita hati bos. Padahal kita bilang Yesus datang bukan untuk dilayani, bukan untuk jadi bos, tapi untuk melayani. Saudara misalnya punya pembantu, lalu tiba-tiba saudara lupa nama pembantu saudara. Kan pembantu sekarang keluar masuk udah kayak ingus, nggak jelas ya kan. Tiba-tiba saudara lupa nama pembantu saudara. Kan dulu kan orang kalau punya pembantu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sekarang orang punya pembantu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kadang-kala 3 bulan 7. Nah, kan? Saudara sampai lupa pembantu saudara. Saudara panggil, Dia emosi gak? Tersinggung gak? Dia gak bilang, Nyonya, kalau gak bisa panggil nama saya dengan benar, saya gak mau datang. Sakit dong hati saya kan juga manusia. Gak usah mentang-mentang saya pembantu, Nyonya senang gak kalau saya panggil Saya kalau punya pembantu kayak gitu gimana? Besok lu pergi sama driver ke bandara. Gue udah siapin tiket ke Ukraine. Biar kena bom Soviet lu di situ. Santai. Pembantu ketika salah sebut nama cuma dalam bu, masih ketawa. Coba iseng bos saudara di kantor. Langsung dapat duit. Namanya pesangon. Saya bayangkan kalau setiap suami punya hati melayani, setiap istri punya hati melayani,
Setiap orang-orang muda punya hati melayani. Hidup ini akan dahsyat. Amin. Karena hati kita melayani, kita mau semua lebih baik, lebih damai, lebih sukacita, lebih dahsyat. Bu, semenjak menikah sama saudara, suami ibu lebih damai, lebih sejahtera, atau lebih cepat pengen mati? Gak usah ketawa bu, kembali ke jalan yang lurus bu. Kalau gitu ada PR buat ibu-ibu. Nanti malam sebelum tidur, tanya sama suami, sayang, semenjak kamu menikah dengan aku, hidupmu lebih damai atau lebih tertekan? Kalau suami tiba-tiba peluk dan berkata, sayang, engkau segala-galanya bagi aku, berarti engkau istri yang luar biasa. Tapi kalau tiba-tiba suamimu, gak usah aneh-aneh deh, gak usah aneh-aneh, udah mau tidur aneh-aneh aja. Itu artinya saatnya engkau insaf. Kembali ke jalan yang lurus. Pak, loh ini pada ibu-ibu lah, nggak dikasih tahu saya, Pak. Semenjak menikah dengan engkau, istrimu lebih tenang, lebih damai, atau lebih tertekan dan stres? Pastikan hari ini kita berkata, Tuhan, saya nggak boleh punya langkah yang menyakitkan dan mengecewakan. Tapi biar semangat saya semangat melayani. Supaya dengan keberadaan saya, segala sesuatu lebih dahsyat, lebih indah, lebih luar biasa, lebih memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ciri orang yang sudah insaf akan selalu memiliki pengertian yang benar tentang siapa musuh kita. Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa musuh kita? Bukan orang yang mengkritikmu, bukan orang yang menyerang engkau, bukan orang yang menyakiti engkau, bukan orang yang kadangkala mengkhianati dan melukai engkau. Karena kadangkala peristiwa-peristiwa itu justru yang akan mendewasakan kita. Tetapi ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah pikiran yang putus asa. Keinginan daging yang mau menjauh dari Tuhan. Dan segala hawa nafsu dunia ini yang membuat kita menghalalkan segala cara. Waktu kita tahu musuh kita yang sebenarnya, kita akan pastikan hidup kita bergantung pada Tuhan. Maka apapun yang terjadi kita tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesusku, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya, selamanya ku padamu. Kau segala-galanya, segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus sedang mengajar kita bahwa Dia hadir untuk menginsafkan kita tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Sehingga dengan kita insaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, kita menjadi orang-orang yang mau melayani, yang bukan hanya pikirkan kepentingan diri kita, tapi bagaimana menjadikan segala sesuatu lebih baik. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari di mana kita menyadari, Tuhan, kasih karuniamu luar biasa.
Biarlah aku tidak memikirkan diriku lagi, tetapi aku menjadi berkat. Dengan menyadari dan menginsaf akan segala dosa, kebenaran, dan penghakiman, kita menjadi orang-orang yang menjaga hati kita. Ada banyak orang, dia jaga mukanya, dia jaga penampilannya, tetapi hatinya busuk, penuh keserakahan, penuh dengan iri, dendam, benci, emosi, amarah, luka. Jaga hatimu, sehingga kita selalu membawa damai. Kita memuliakan Kristus, kita jadi berkat, penuh sukacita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan hari ini Dia menginsafkan kita, sehingga apapun yang terjadi, kita berjalan dengan yakin dan dengan semangat bahwa tidak pernah Tuhan permalukan kita. Selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan, selama jalan kita benar dan bertanggung jawab. Sehingga kita tahu musuh kita, iblis, pengen sekali bikin rumah tanggamu hancur. Iblis pengen sekali buat hidupmu tertekan. Iblis pengen sekali lihat jalanmu gelap dan tak pasti. Tetapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, sehingga engkau bisa mengampuni, sehingga engkau bisa sabar dalam hidup ini, sehingga engkau bisa mengalah, karena engkau tahu ada penghakiman Tuhan yang tepat pada waktunya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan sampai engkau hidup dengan memusuhi semua orang yang ada di sekitarmu, tapi biarlah kita belajar dalam segala keadaan hidup kita, supaya makin hari makin dewasa, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin disempurnakan oleh kuasa-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara-saudara yang ada di rumah juga dapat melakukan hal yang sama. Dan setiap saudara yang meletakkan tangannya di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami hanya tahu. Ampuni kami kalau kami selama ini hanya nyesel, hanya sadar. Biarlah hari ini kami terima firman Tuhan. Roh Kudus menginsyafkan kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang tidak setengah-setengah. Kami menjadi orang percaya yang tidak berjiwa bos, tapi berhati hamba, dan senantiasa memiliki keyakinan dan semangat yang pantang menyerah bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Kami mau terus jaga hati kami, supaya jangan sampai di hati kami ada iri, ada dendam, ada benci, ada keserakahan, ada kepahitan. Tapi hati kami selalu ada kasih, ada pengampunan, ada sukacita, ada semangat untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Biar Roh Kudus menginsyafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman dalam anugerah dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, meresponi firman-Mu yang berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala peradangan, segala kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami.
Terima kasih Bapak, setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bidur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita imani oleh bidur-bidur Kristus, kita yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasanya. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan terus mengarahkan kami. Sehingga kami menjadi orang percaya yang insaf. Akan dosa. Akan kebenaran penghakiman Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri, Panglima TNI, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, mulai dari pemimpin-pemimpinnya sampai seluruh anggota-anggotanya. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Dukun, paranormal, penasihat spiritual dipatahkan dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, bahkan hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga dengan baik di bangsa ini. Indonesia tetap damai, Indonesia tetap sejahtera, Indonesia tetap penuh dengan berkat Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan luruskan untuk hidup senantiasa dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan setiap kami yang menerima firman hari ini, biarlah kami diarahkan Tuhan, dituntun Tuhan untuk senantiasa insyaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga kami tetap dengan semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang yang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.